Sampai jumpa kembali di video saya. Perkenalkan, nama saya Puput Anggun Ridayati dari Prodi Farmasi semester 5 reguler. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peraturan perundang-undangan kefarmasian di Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah perundang-undangan kefarmasian dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yani Organ Hakes. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Alasan dibentuknya peraturan ini yaitu yang pertama, bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang kedua, bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristiknya tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan hal ini harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan rumah sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, maka perlu mengatur rumah sakit dengan undang-undang. Yang keempat, bahwa pengaturan mengenai rumah sakit belum cukup memadai untuk dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yang kelima, berdasarkan atas pertimbangan yang telah saya sebutkan tadi, untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan rumah sakit, maka perlu dibentuklah undang-undang tentang rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Alasan dibentuknya peraturan ini yaitu Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek yang telah diubah dengan Permenkes Nomor 35 Tahun 2016 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 tersebut masih belum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, maka perlu penetapan Permenkes tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Selanjutnya yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Peraturan ini mencabut PP Nomor 26 Tahun 1965 tentang apotek, PP Nomor 25 Tahun 1980 dan PP Nomor 41 Tahun 1990 tentang masa bakti dan izin kerja apotek. Alasan dibentuknya peraturan ini yaitu untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, maka perlu penetapan peraturan pemerintah tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, dari peraturan yang telah saya sebutkan tadi masih berlaku di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu, lalu jika ada regulasi lebih dari satu mengatur hal yang sama tetapi saling bertentangan, manakah yang akan kita gunakan? Nah, sebelumnya, berdasarkan atas asas konflik norma dan problematika dalam penggunaannya, asas ini digunakan sebagai dasar pengutamaan suatu aturan hukum terhadap aturan hukum lainnya dengan melihat hierarki, kronologi, dan kekhususan. Yang pertama ada asas lex superior, yang berarti bahwa undang-undang, norma atau aturan hukum yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang, norma atau aturan hukum yang lebih rendah. Untuk menentukan apakah suatu peraturan itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah adalah sesuatu hal yang mudah, karena pada umumnya peraturan itu memiliki tatanan hukum yang tersusun secara hierarkis, dan di Indonesia itu telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada asas lex posterior, yang berarti bahwa undang-undang, norma atau aturan hukum yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang, norma atau aturan hukum yang lama. Hal ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. Karena berkaitan dengan hubungan antara
norma apakah superordinasi atau subordinasi, di mana validitas peraturan yang lebih rendah itu selalu bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Jadi, tidaklah mungkin jika peraturan yang lebih rendah itu meniadakan peraturan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada asas lex specialis, yang berarti bahwa undang-undang, norma, atau aturan hukum yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang, norma, atau aturan hukum yang umum. Kekhususan itu lebih diutamakan daripada pengaturan yang bersifat umum, dan tidak lagi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hal khusus itu sebagai yang paling penting. Kembali lagi ke pertanyaan, jika ada regulasi lebih dari satu mengatur hal yang sama, akan tetapi saling bertentangan, mana regulasi yang akan kita gunakan? Jadi, kita melihat dulu dari 3 asas yang telah saya sebutkan tadi. Baru kita bisa menentukan regulasi mana yang kita gunakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat